Shalom, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Mari siapkan hati, tubuh dan pikiranmu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kau ada saat ini, siapkan hatimu untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Sebab Tuhan baik, kasihnya tidak akan pernah berkesudahan bagi kita. Mari tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik atas kehidupan kami umat-umat yang mengasihi Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Mari Kau turun atas kehidupan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apapun yang kami mau dengar, kami mau lakukan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji, termulia nama Tuhan kekal selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Naikkan syukurmu baginya. Haleluya. Sebab Yesus sungguh baik bagi kita yang mengasihi. Naikkan
dalam kemuliaan. Hosana, Hosana, cobalah aku Tuhan, selidiki bagiku dan hatiku, maka ku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang hidup ciptakan. Aku muliakan Tuhan, bagi Rajaku yang hidup
Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Ketunya mengakasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Ketunya mengakasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, sembah, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Pelakunya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Pelakunya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus dan Penebus. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya tak berkesudahan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sahabat bumi berlaku dengan habis dan padaku. Yesus ku ajaib, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya.
kita akan siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah kebenarannya, kemurahannya melingkupi kita. Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Teguhkan dan sucikan hati kami. Biarlah firman yang akan kami terima pada pagi ini menjadi pelita, menuntun, bahkan mengarahkan kehidupan kami menuju kepada penggenapan janji Tuhan terjadi bagi hidup kami. Biarlah kemurahan-Mu semakin limpah bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya setiap kita tetap luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan yang mudah untuk diucapkan dan dikatakan, tetapi tidak gampang untuk dilakukan dan dipraktekkan. Kira-kira menurut saudara, tema apakah itu? Ya, mengucap syukur. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengucap syukur. Mengucap syukur adalah tema firman Tuhan yang mudah diucapkan, mudah dikatakan, bahkan dihafalkan. Tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Apalagi kalau situasi dan keadaan hidup kita tidak baik atau sedang dalam permasalahan atau pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa tetap mengucap syukur pada kondisi situasi seperti ini di dalam kehidupan kita, maka diperlukan suatu keputusan dan kemauan yang sangat kuat untuk tetap bisa melakukannya. Jadi tanpa keputusan dan kemauan yang kuat untuk tetap melakukan ucapan syukur di saat kondisi yang tidak baik, saudaraku, maka mustahil itu bisa kita lakukan. Karena itu mari kita baca sekarang dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari ayat yang baru saja kita baca, sangat jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu menghendaki setiap orang percaya bersyukur dalam segala hal. Artinya baik yang enak maupun tidak enak, dalam situasi yang baik atau tidak, dalam situasi yang luar biasa atau buruk, kita tetap, saudaraku, mengucap syukur. Ini berarti bersyukur atau mengucap syukur harus kita jadikan yang namanya gaya hidup kita. Dan yang namanya gaya hidup kita harus kita praktekkan setiap hari, yang meluap dari hati dan mulut kita yang mengasihi Tuhan Yesus, saudara. Karena itu mengucap syukur sangat dikehendaki oleh Tuhan, kita praktekkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih artinya mengucap syukur atau bersyukur? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya pelajari, bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih buat segala yang diberikan Tuhan kepada kita, atau dengan kata lain, kita menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan ikhlas, tabah, dan sabar yang terekspresi, terekspos, terlihat dari pujian, perkataan, dan penyembahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Tuhan sangat menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa mengucap syukur dalam segala hal sangat dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Ada beberapa alasan yang saya sampaikan. Yang pertama, karena Tuhan Yesus Kristus sangat baik bagi hidup kita. Kalau kita baca dalam Mazmur 136 ayat 1, dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita boleh jujur di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan pada hidup kita. Apalagi di tengah situasi, kondisi dunia yang mengalami pandemi COVID-19, krisis ekonomi, krisis sosial, bahkan krisis kesehatan. Kalau kita masih dilindungi, dipelihara, dijaga oleh Tuhan, kalau kita masih sampai saat ini masih diberikan kekuatan dan kesanggupan untuk melewati hari-hari yang berat dan sulit ini, saya percaya itu semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi kita semua. Bukan karena gagah kuat kita, bukan karena hebatnya kita. Saudaraku, di tengah-tengah banyak orang yang terpapar COVID-19, bahkan sampai meninggal, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu karena anugerah, kebaikan, kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau boleh saya saksikan, dalam perjalanan hidup saya, sungguh saya mengalami kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya ingat betul pada Minggu 8 September 2019, bagaimana kesehatan saya drop pada jam 2 pagi. Pada saat itu saya mengalami kejadian, saudaraku, lemah, pucat, tidak berdaya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, tiba-tiba drop, lemah. Dan ketika saya saat mengalami drop, kelemahan tubuh itu, ada suara di hati saya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman ini mendengung di telinga saya, berbicara di hati saya. Kemudian istri saya mulai telepon diaken, dan diaken mulai telepon Pak Irwan. Kebetulan saat itu Pak Irwan ada di Tanjung Pinang karena Minggu siangnya akan khotbah di TPI. Mereka datang bersama dokter klinik kita yang ada di Tanjung Pinang untuk memeriksa. Keadaan saya sudah pucat, keadaan saya sudah putih, sudah tidak berdaya, ngomong saja sudah nggak bisa lagi, hanya geleng-geleng kepala dan ngangguk-ngangguk kepala. Karena sudah drop, saudara. Setelah Pak Irwan datang melihat kondisi saya bersama diaken dan dokter tersebut, langsung kami didoakan. Bu Anin menangis, nggak tahu apa yang harus dibuat. Lalu kemudian saya dilarikan, saudaraku, ke IGD Rumah Sakit Umum Provinsi di Tanjung Pinang. Di situ saya mulai mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana waktu saya di IGD, setengah jam kemudian saya dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Saya mulai mengalami Tuhan, saya mulai menangis, saya mulai dibukakan hal-hal yang menurut Tuhan dalam hidup saya salah dan kurang. Bagaimana Dia mengajar sudut pandang yang baru dalam kehidupan kita. Apa yang terutama, apa yang terpenting dalam kehidupan ini. Saya dulu pikir melayani pekerjaan Tuhan itu yang terutama. Ternyata tidak. Melayani Tuhanlah yang terutama. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan satu hal yang berbeda. Saudaraku, di situ saya diajar skala prioritas. Ternyata yang terutama adalah melayani Tuhan. Yang kedua adalah melayani keluarga. Yang ketiga baru melayani pekerjaan Tuhan. Ketika skala prioritas ini kita bolak-balik dalam hidup kita, maka kita akan kacau dalam hidup ini. Hal itu juga diajarkan kepada saya, saudaraku, di saat saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya nangis, saya berdoa, bahasa roh. Saudaraku, di situ Tuhan juga mengajar bagaimana, saudaraku, harus melakukan yang terutama dan pertama, yaitu hukum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi. Dan mengasihi sesama manusia seperti diri saya sendiri. Di situ Tuhan juga mengajar saya bagaimana saya harus rendah hati, saya harus taat, saya harus menjadi hamba Tuhan yang punya motivasi yang benar, menjadi hamba Tuhan yang jujur dan setia. Ternyata hal-hal itulah yang berharga, yang bernilai. Tidak hanya sebatas itu, Tuhan memberikan perintah-perintah kepada saya. Saya disuruh minta ampun kepada pemimpin-pemimpin. Saya disuruh minta ampun kepada orang-orang yang pernah saya rendahkan. Mungkin hanya di pikiran, mungkin hanya di perasaan. Saudaraku, saya disuruh minta ampun kepada orang-orang yang saya sepelekan. Mungkin waktu melayani, waktu khotbah, waktu doa, di pikiran saya menyepelekan. Saya disuruh minta ampun oleh Tuhan kepada mereka. Jadi selama 4 hari, saudaraku, saya di rumah sakit dalam kondisi, saudaraku, diinfus kiri dan kanan. Setiap orang yang berkunjung datang kepada saya menjenguk, mendoakan. Saya minta ampun, saya minta maaf kepada mereka. Karena saya nggak tahu, mungkin itu kesempatan terakhir buat saya. Saudaraku, yang lebih dahsyat lagi, setelah itu Tuhan ajarkan. Saudaraku, saya melewati yang namanya bayang-bayang maut. 1 jam kemudian datang tiba-tiba orang di samping saya, masuk IGD juga, dalam keadaan sesak dan lain sebagainya. Dokter, perawat, saudaraku, mengurusi dia. Saya ditinggalkan, saya sudah dipasang infus. Saya tetap menyembah, saya nangis. Di situ saya mengalami yang namanya melewati bayang-bayang maut. Saudaraku, dokter, suster, merawat orang yang baru datang, saudaraku. Dan tiba-tiba roh maut itu turun di ruangan IGD itu. Saya mengalami ketakutan, saya mengalami sesuatu, saudaraku, ketakutan yang luar biasa. Roh maut itu seolah-olah datang mencengkram ruangan itu. Saudaraku, 1 jam kemudian, saudara tahu, saya diberi kesempatan Tuhan untuk hidup. Tetapi orang yang di samping saya meninggal dunia.
Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kebaikan Tuhan begitu luar biasa sehingga saya sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup bahkan melayani Tuhan. Sejak kejadian itu sampai sekarang saya terus mengalami proses kehidupan, proses perjalanan hidup. Saudaraku, proses demi proses, operasi demi operasi saya lewati, baik di Pinang maupun di Batam. Saudaraku, kemudian saya mengasuh dalam saudaraku satu pergumulan, saudaraku, 1 minggu, saudaraku, saya di rumah setelah pulang dari rumah sakit provinsi, saudaraku, saya mengalami keracunan, saudara. Artinya kreatin saya, racun saya terus meningkat, saudara. Dan di situ, saudaraku, saya mulai mengigo, saya mulai aneh, saudaraku, saya mulai marah-marah karena racun sudah masuk ke otak saya. Dan akhirnya saya dilarikan kembali ke rumah sakit Angkatan Laut, saudara. Saudaraku, di situ saya saudaraku, rawat dan ditusuk, saudaraku, namanya cuci darah lewat paha. Itu sakitnya luar biasa. Di saat saya, saudaraku, ngalami itu, saya sudah pasrah, saya sudah tidak berdaya. Saudaraku, dioperasi di dada, dioperasi di leher. Saudaraku, nggak selesai di situ, lari ke Batam, dioperasi di tangan. Ngalami proses yang begitu, saudaraku, luar biasa. Dan sampai sekarang, saya sudah melewati 82 kali cuci darah. Ketika pertama cuci darah belum di tangan, masih di dada, saya mengalami kesakitan luar biasa. Menggigil, saudaraku. Saudaraku, selimut 3-4 yang Bu Anin kasih, itu nggak sanggup menahan. Menggigilnya sampai gemetar. Tulang-tulang saya seperti diperas, saudara. Sakitnya luar biasa. Mungkin orang banyak bertanya, kenapa Pak Anin sanggup dan mampu? Saya sadar sepenuhnya itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu karena kekuatan dari Tuhan, bukan karena saya. Saudaraku, saya nggak tahu berapa lama saya akan cuci darah. Saya nggak tahu berapa lama proses ini terus saya alami. Tapi satu hal yang saya percaya, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam hidup saya dan saudara. Karena itu saya mengucapkan syukur kepada seluruh jemaat GBI yang ada di Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya. Terima kasih untuk dukungan saudara, terima kasih untuk doa-doa saudara. Itu membuktikan saya kuat sampai hari ini melewati semua proses itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang menjadi alasan pertama mengapa kita harus mengucap syukur. Mengapa mengucap syukur dikehendaki oleh Allah? Karena Tuhan Yesus begitu baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. Mungkin saat ini saudaraku dalam kondisi lemah, ekonomi, mungkin pekerjaan, bahkan mungkin di antara saudara yang di PHK, bisnis tidak jalan. Saya mau katakan, Tuhan Yesus tetap baik buat saudara. Kasih setianya, kekal selamanya, tidak pernah meninggalkan saudara. Karena itu tetap mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa mengucap syukur itu dikehendaki oleh Allah? Yang kedua, karena itu kunci menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, yang kedua itu adalah kunci menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita baca Wahyu pasal 11 ayat 16 sampai 17 dan 19, firman Tuhan berkata begini. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, perhatikan, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Maka terbukalah, ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, perhatikan, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Saudara perhatikan, ternyata ketika 24 tua-tua menyembah Tuhan dan berkata, kami mengucap syukur, Alkitab berkata di sorga terbukalah bait suci dan terlihatlah, saudaraku, di situ tabut perjanjian. Kalau kita belajar tabut perjanjian dalam perjanjian lama, itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Lambang Tuhan datang ke suatu tempat, kepada suatu, saudaraku, daerah untuk berdaulat, berkuasa di situ. Saudara, Alkitab berkata ketika 24 tua berkata, kami mengucap syukur. Saudaraku, hadir Tuhan. Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam di tempat itu yang luar biasa.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 22 ayat 3-4 juga berkata begini. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita tadi sudah belajar bahwa ekspresi dari ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan adalah memuji, menyembah, memperkatakan. Saudaraku, Alkitab berkata ketika kita memuji, menyembah, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan bersemayam, Tuhan bertahta, Tuhan hadir di atas kehidupan saudara. Karena itu saudara harus mengerti mengapa Allah menghendaki saudara mengucap syukur dalam segala hal. Karena ketika saudara mengucap syukur, Tuhan hadir. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan bersemayam di atas hidup saudara. Yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan semangat yang baru, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan hadir, hadiratnya turun memenuhi setiap ruangan hidup kita, setiap keluarga kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan Dia berkuasa meniadakan yang sudah ada menjadi tiada. Karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur. Karena kalau kita tidak mengucap syukur, maka kita akan bersungut-sungut, kita akan ngomel, kita akan marah akan situasi keadaan. Dan saudara bisa ingat dalam 1 Korintus 10 ayat 10, bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, 2 juta orang ketika mereka menghadapi masalah, kesulitan, kurang air, kurang makan, kurang minum, saudaraku, mereka selalu protes sama Musa dan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Saudara tahu siapa yang hadir? Yaitu malaikat maut. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, bersungut-sungut, ngomel, saudaraku, itu adalah pujian penyembahan untuk setan. Karena itu ketika engkau ngomel, engkau marah, engkau bersungut-sungut di rumah saudara, suasana seperti neraka, suasananya panas, suasananya nggak ada damai, nggak ada sukacita. Yang ada adalah kengerian, ketakutan, kecemasan. Tetapi sebaliknya ketika saudaraku mengucap syukur dalam segala hal, berterima kasih dengan segala apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, saudara tetap bersyukur, memperkatakan, mengucapkan, meluap dari hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan lewat pujian dan penyembahan saudara. Saya percaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah persoalan saudara, ada hadirat kuasa Allah, bahkan pribadi Allah turun di tengah-tengah pergumulan saudara, dan saudara akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, mengapa Allah menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga adalah karena mengucap syukur adalah kunci Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Sekali lagi, mengapa Allah menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena mengucap syukur adalah kunci Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasanya. Kuasa apa saja yang Tuhan akan demonstrasikan yang tercatat di Alkitab. Kalau saudara pernah belajari, saudaraku, di Alkitab di Yohanes 6, saudaraku bisa temukan di situ, saudaraku, mulai pasal 6 ayat 10 sampai 11, bagaimana Tuhan melipat gandakan hanya dengan 2 ikan, 5 roti, saudaraku, untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Saudara bisa bayangin, di tengah situasi yang krisis, di tengah situasi 5.000 laki-laki, saudaraku, kelaparan, kekurangan makan, saudaraku, hanya anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Dan anak kecil ini luar biasa, memberikan ikan dan roti itu kepada Yesus. Kalau saudara baca dalam Yohanes 6 ayat 11, apa yang dilakukan oleh Yesus setelah menerima roti dan ikan itu? Di Yohanes 6 ayat 10 dan 11 berkata, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Perhatikan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Perhatikan. Apa yang dilakukan Yesus? Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ketika Yesus
mengucap syukur kepada Bapa di sorga. 2 ikan, 5 roti, Tuhan lipat gandakan. Dan di ayat yang ke-12, 13 kalau sudah baca seterusnya, berkata begini, dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ternyata bukan hanya 5.000 orang saja yang makan dan kenyang. Ternyata masih sisa 12 bakul. Saya percaya sisa itu adalah untuk murid-muridnya yang melayani orang yang kekurangan, kelaparan, dan lain sebagainya. Tidak berhenti sampai di situ. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 5 ayat 26, di situ juga diceritakan ada 4.000 orang laki-laki yang mengikuti Kristus, mendengar khotbahnya, mengalami kelaparan. Dan saat itu hanya ada 7 roti dan beberapa ikan. Saudaraku, Yesus menerima roti dan ikan yang rotinya cuma 7 dan beberapa ikan. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Ayat 37 sampai 38, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara bisa bayangin, di tengah 5.000 orang kelaparan, di tengah 4.000 orang kelaparan, hanya ada sedikit ikan dan roti. Saudara perhatikan apa yang dilakukan Yesus. Yesus tidak bersungut-sungut. Yesus tidak marah kepada murid-muridnya, kamu harus pergi cari makan. Tidak. Yesus menerima yang sedikit dari kita, dari murid-muridnya, lalu berdoa dengan apa? Mengucap syukur, berterima kasih dengan yang sedikit itu kepada Bapa. Berterima kasih dengan apa yang ada walaupun tidak banyak. Yesus mengucap syukur. Dan saudara bisa tahu mujizat kuasa Allah didemonstrasikan. Pelipat gandaan terjadi. Semua orang kenyang. Alkitab berkata waktu memberi makan 5.000, 12 bakul sisanya. Waktu memberi makan 4.000, saudaraku perhatikan sisanya 7 bakul. Allah begitu dahsyat, Allah begitu luar biasa, karena Dia maha kuasa. Tidak ada yang mustahil. Apa yang tinggal sedikit dalam hidup saudara, mungkin uang saudara, mungkin sandang pangan saudara, mungkin pekerjaan saudara, mungkin bisnis saudara, apa saja yang tinggal sedikit, saya mau katakan tetap mengucap syukur, dan saudara akan mengalami kuasa mujizat pelipat gandaan daripada Tuhan, karena Dia adalah sumber berkat, sumber kehidupan, sumber kelimpahan, sumber segala sumber yang layak untuk kita andalkan. Itu yang kedua. Saudaraku, kuasa apa lagi yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mengucap syukur? Yang kedua adalah kuasa kebangkitan. Kalau saudara ingat dalam Yohanes 11, kisah di mana Lazarus meninggal, saudaraku, sudah 4 hari. Yesus datang pada waktu Lazarus sudah 4 hari meninggal. Saudaranya Marta tidak percaya kalau Yesus sanggup, sehingga harus mengalami perdebatan dengan Yesus. Maria hanya menangis sehingga membuat Yesus menangis. Saudara perhatikan ketika Yesus diberitahu Lazarus sakit, Yesus sengaja 2 hari tinggal tidak menjenguk, saudaraku. Ada akhirnya Lazarus meninggal. Ketika Lazarus meninggal, Yesus datang dan pergi ke kuburannya, dan Dia berkata, buka batu itu yang menutupi kuburan. Ketika Yesus ngomong begitu, Marta berkata, Tuhan, sudah 4 hari, sudah bau. Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 41 sampai 44 berkata begini, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas. Perhatikan, Yesus menghadap ke atas berdoa, berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku dan sudah berkata demikian. Berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat, dengan kata lain, kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, Lazarus yang sudah bau dan busuk. Ketika saudaraku ada doa ucapan syukur yang dinaikkan Yesus kepada Bapa di sorga, Alkitab berkata Lazarus dibangkitkan.
Saya tidak tahu apa yang mati dalam hidup saudara. Mungkin hubungan suami istri, rasa cinta, rasa sayang, rasa mengasihi sudah mati. Ketika engkau mengucap syukur, Tuhan akan pulihkan hubungan itu. Mungkin hubungan orang tua dan anak sudah mulai mati. Orang tua sudah mulai cuek, anak mulai gampang sembrono, tidak hormat lagi. Rasa itu sudah mati. Tapi ketika engkau mengucap syukur, itu dipulihkan. Saya nggak tahu, mungkin ekonomimu, mungkin kesehatanmu, mungkin apapun aspek hidupmu yang sedang mengalami mati. Mungkin kau sudah berkata, Pak, nasi sudah menjadi bubur, nggak mungkin bisa dipulihkan. Bagimu tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Menurut saya sangat mudah. Kalau nasi itu sudah menjadi bubur, tinggal kasih daging babi, tinggal kasih daging ayam, tinggal kasih daging ikan, maka harga daripada bubur itu lebih mahal daripada nasi. Kalau nasi satu piring mungkin 6.000, tetapi satu piring bubur ayam, bubur babi, bubur saudaraku ikan jauh lebih mahal. Karena itu Allah kadang-kadang izinkan kita masuk dalam persoalan pergumulan yang mungkin menurut kita, aku sudah berdoa, aku sudah setia, aku sudah begini dengan Tuhan, tetapi kenapa ini aku alami? Allah sedang merancangkan bukan yang jahat, tetapi yang terbaik dalam hidup saudara. Seperti yang dialami oleh Lazarus. Lazarus sudah mati, tapi Allah punya rencana dibangkitkan. Kalau sudah belajar dari Daniel, bagaimana dia dimasukkan gua singa, Allah turut bekerja di sana. Dan Allah membuat rencana yang luar biasa. Daniel tidak dimakan oleh singa. Sadrak, Mesak, Abednego yang pernah dilempar ke gua api yang dipanaskan 7 kali. Tetapi Tuhan tidak merancangkan kejahatan atas mereka, tapi Tuhan merancangkan kemuliaan sehingga mereka dipromosikan oleh Tuhan. Itu yang kedua, yaitu kuasa kebangkitan. Yang ketiga, mengapa Allah menghendaki kita mengucap syukur? Karena mengucap syukur kunci Allah mendemonstrasikan kuasanya. Kuasa apa yang Tuhan demonstrasikan? Yang ketiga, kuasa kemenangan dan kelimpahan. Masih ingat kisah Raja Yosafat yang diserang dengan 3 bangsa yang sangat besar. Alkitab berkata musuh mereka seperti pasir di tepi laut. Saudaraku, dan bangsa yang menyerangnya adalah bangsa yang kejam. Dari raja sampai raja jelata, semua pasti dibantai. Saudaraku, karena itu Yosafat dan seluruh rakyat Yehuda datang mencari Tuhan, berdoa dalam doa dan puasa. Dan mereka ketika mereka merendahkan diri mencari pertolongan Tuhan, Nabi Tuhan berkata, jangan takut, Tuhan yang berperang bagi kamu. Dan Yosafat, saudaraku, membuat strategi yang Tuhan berikan, yaitu mentaruhkan pemuji penyembah di barisan paling depan. Dan ketika mereka maju ke tempat medan peperangan, mereka mulai menaikkan pujian, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara tahu, Tuhan hadir, Tuhan bersemayam, Tuhan bertata di atas pujian mereka. Seluruh musuhnya, saudaraku, dibantai dengan cara mereka saling bunuh-membunuh. Dan saudara bisa tahu dalam Tawarik 20 di situ, Yosafat selama 3 hari merampas, merebut kekayaan daripada musuh-musuhnya. Begitu banyak, dan lembah itu disebut lembah pujian. Kuasa kemenangan dan kelimpahan akan Tuhan berikan kepada saudara ketika dalam situasi keadaan apapun, saudara tetap mengucap syukur. Tetap berterima kasih kepada Tuhan dengan segala apa yang saudara ada. Mungkin kau saat ini menghadapi peperangan rohani, soal keluarga, soal ekonomi, soal kesehatan, soal bisnis, soal pendidikan anak, soal masa depan. Mungkin musuh-musuhmu seolah-olah begitu besar, seolah-olah begitu banyak. Mungkin kau berkata, aku takut, aku gentar. Tapi dengar baik, belajar seperti Yosafat, mengucap syukur, merendahkan diri. Allah hadir ketika mereka memuji dan memberikan kemenangan. Itu yang ketiga. Kuasa kebangkitan apalagi yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mengucap syukur dalam segala hal. Yang keempat, yang terakhir adalah kuasa pembebasan dan penyelamatan. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 25-26, saudara bisa tahu di situ ketika Paulus dan Silas mengusir roh tenung dari seorang perempuan, dan yang punya, saudaraku, perempuan itu marah karena penghasilannya kurang. Paulus dan Silas ditangkap, Paulus dan Silas dipenjara. Tidak hanya dipenjara tempat biasa, yang gelap, dirantai, dibelenggu. Tapi Alkitab berkata tengah malam Paulus dan Silas mulai berdoa mengucap syukur, sehingga seluruh tahanan boleh mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus. Tiba-tiba Tuhan hadir, kuasa Allah turun, bersemayam, gempa bumi terjadi. Seperti dalam Wahyu tadi, ketika Tuhan sembah, ucapan syukur dinaikkan, Tuhan turun dengan gempa, dengan badai, dengan hujan es yang lebat. Saudara bisa tahu itu pada akhirnya
Paulus dan Silas bebas. Dan ketika pintu-pintu terbuka, kepala penjara siap bunuh diri. Tapi Paulus berkata, jangan kau bunuh diri. Ketika kepala penjara mendengar itu, saudaraku, kepala penjara menjadi takut dan dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Percaya dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, engkau akan diselamatkan. Saudara bisa melihat ucapan syukur menghadirkan saudaraku pembebasan, kelepasan dan penuaian jiwa-jiwa, penyelamatan. Satu keluarga kepala penjara malam itu dilayani Paulus dan mereka dibaptis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa ucapan syukur sangat dahsyat dan luar biasa. Karena itu lakukan dan kerjakan. Karena itu apapun yang kau alami, mengucap syukurlah. Biarlah firman yang saya sampaikan menjadi berkat bagi setiap kita. Di tengah situasi seperti ini, kita akan tampil menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan baru saja apa yang Tuhan ajarkan. Dalam segala situasi dan keadaan, kami mau tetap mengucap syukur. Karena kami sekarang mengerti ketika kami mengucap syukur, Tuhan, itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Ada kuasa yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kami. Ada kehadiran Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Bahkan kami mengucap syukur. Karena Tuhan baik, sungguh baik dan amat baik. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang mengalami persoalan pergumulan. Tuhan berikan kekuatan, pembebasan dan jalan keluar. Untuk umat-Mu yang sedih Tuhan hiburkan. Dimanapun mereka berada Tuhan tolong, kuatkan, teguhkan. Sampai Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami lepaskan berkat kesembuhan, mujizat kuasa dinyatakan atas setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan ataupun melihat warta sepakan yang akan kita dengarkan atau kita tonton sebentar lagi. Pada hari Senin sampai hari Jumat ada menara doa jam 10 pagi bertempat di ruang doa lantai 3 GBI TBK. Pada hari Rabu dan Kamis ada doa pagi jam 7 pagi bertempat di GBI Mandarin Puakang. Hari Kamis ada doa terobosan jam 7 malam melalui Webex Meeting. Dan pada hari Sabtu ada doa puasa jam 10 pagi bertempat di ruang doa lantai 1 GBI TBK. Dan jangan ketinggalan dengan video renungan firman Tuhan setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 7 pagi dan jam 7 malam melalui YouTube channel GBI Tanjung Balai. Untuk persembahan gereja dapat diberikan dengan cara-cara berikut ini. Melalui transfer bank ke rekening di bawah ini. Melalui scan QR Code dengan menggunakan aplikasi yang tersedia. Untuk QR Code-nya, Anda dapat temukan di gereja ataupun di WhatsApp grup gereja yang ada. Setelah Anda melakukan transfer, mohon kirim bukti transfer Anda kepada Ibu Lina di 0813 7274 1111. Mulai minggu depan, kita akan kembali melaksanakan ibadah di gereja dengan mengikuti protokol pemerintah mengenai pengawasan penyebaran COVID-19. Kami meminta saudara-saudari sekalian untuk bekerja sama dalam mengikuti protokol pemerintah ini. Untuk mempermudah pengawasan, sementara ini ibadah akan digabungkan di GBI TBK. Untuk waktu pelaksanaannya akan disampaikan kemudian. Kami juga tetap menyiapkan ibadah online melalui YouTube channel GBI Mandarin Puakang pada hari Minggu jam 6 sore. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan persembahan kita, persembahan persepuluhan, persembahan buah kasih ataupun persembahan ucapan syukur dan persembahan yang lain. Mari kita angkat persembahan kita dan kita arahkan dan berhadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian,
segala syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada, oleh karena anugerah-Mu kami ada. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan persepuluhan kami, ucapan syukur dan persembahan-persembahan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa Engkau izinkan kami untuk menjadi pengelola-pengelola daripada harta kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kami memberi dengan sukacita kami, dan kami percaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan bersukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Kemurahan-Mu lebih dari Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih buat ibadah kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Engkau ada dan menyertai dalam setiap pujian penyembahan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, iman kami semakin dibangkitkan, dan kami percaya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Lindungi Tuhan Yesus setiap jemaat-jemaat-Mu dari segala mara bahaya ya Tuhan. Kuasa maut dijauhkan atas hidup mereka. Biarlah penyertaan, perlindungan daripada Tuhan selalu ada dalam setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkat-berkat ilahi Engkau curahkan atas setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Berkati juga setiap para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat hari ini. Berkat yang sama juga Tuhan curahkan atas setiap kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, memberkati ya Tuhan Yesus hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kesehatan, kekuatan yang baru daripada Tuhan berikan atas hamba-Mu ya Bapa. Angkat segala sakit penyakit hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang akan menyembuhkan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gembala pembina kami ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berkati gembala pembina kami Bapak Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Johan Handoyo ya Bapa. Kami juga memberkati hamba-Mu Bapak Irwan Wijaya. Terkhusus gembala kami di tempat ini, kami berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Sucipto ya Tuhan. Terima kasih buat keempat hamba-Mu ya Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa buat mereka yang terus berjaga-jaga atas kami ya Bapa. Tuhan, kiranya pakar perlindungan Tuhan menyertai kehidupan keempat hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan di masa tua mereka, Tuhan pakai mereka dahsyat luar biasa untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah dari hidup mereka ya Bapa terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Ada kasih Allah yang mengalir ya Tuhan Yesus, dan kami percaya lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan akan ada jiwa yang bertobat, ada jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan gereja-gereja bersatu lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa memberkati kota kami Tanjung Balai Karimun ya Tuhan. Setiap hari kami berdoa ya Bapa, dan kami percaya ya Tuhan
Shalom atas Tanjung Balai Karimun ya Bapa. Diberkatilah kota kami ya Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas Tanjung Balai Karimun. Diberkati ya Tuhan pintu masuk Tanjung Balai Karimun. Biarlah yang baik, yang benar, yang mulia, yang manis itu terjadi atas Tanjung Balai Karimun Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah umat-umat-Mu yang ada di Tanjung Balai Karimun ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kuasa Allah turun, membersihkan, menguduskan, menyucikan kota kami ya Bapa. Tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran ya Bapa. Yang ada ya Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan, kekuatan, kuasa roh yang Tuhan berikan atas setiap kami. Dan kami percaya berkat Tuhan yang akan menjadikan kami kaya, susah payah tidak akan menambahinya ya Tuhan. Berkati, urapi setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Kami percaya dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa minta belas kasihan Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Shalom atas Indonesia. Shalom buat bangsa kami. Damailah negeriku, damailah negeriku, damailah negeriku Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa. Berkati, urapi ya Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami minta hujan pertobatan terjadi atas Indonesia ya Bapa. Kami bersama-sama dari Tanjung Balai Karimun Tuhan melepaskan berkat atas Indonesia ya Bapa. Kami akan melihat Tuhan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presidennya Tuhan, sampai ke jajaran terendah ya Bapa. Biarlah roh yang takut akan Tuhan menjadi bagian setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah mereka memerintah ya Tuhan dengan adil dan bijaksana ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami rindu bangsa kami ya Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala perselisihan Tuhan, dijauhkan dari muslihat, tipu muslihat ya Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, biarlah kekayaan kehormatan mengiringi perjalanan-perjalanan hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini ya Bapa. Gereja-gereja Tuhan bersatu, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan untuk merangkul setiap jiwa-jiwa. Dan kami percaya keselamatan yang daripada Tuhan akan menjadi bagian bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta. Kami percaya Tuhan lakukan hal yang lebih ajaib atas Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat aparat keamanan Tuhan, tim medis ya Bapa. Tuhan terima kasih buat mereka yang terus Tuhan pakai ya Bapa untuk memberi keamanan, kenyamanan bagi setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan menjagai dan memelihara mereka ya Bapa. Keluarga mereka ada dalam perlindungannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat keluarga besar kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menjagai keluarga kami ya Tuhan. Ketika kami melayani Engkau, memberi hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau ya Bapa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Masalah kasih Tuhan, sehari kita untuk menerima berkat pada pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu dan siap menerima berkat Tuhan. Terima berkat damai sejahtera, sukacita Allah yang berlimpah-limpah dan pesuh yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kami, menghibur dan menguatkan kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Bahkan sampai terus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.
hanya cintamu lah ingat pengorbananmu betapa berharga hidupku bagimu Yesus. Bukan dengan emas, perak dan permata hidupku ditebusnya, namun dengan darah dan nyawanya hidupku diselamatkannya. Hidupku penuh dengan bahagia, Engkau di dalam Dia. Semua itu karena anugerahnya, hidupku dipulihkannya. Dengan emas, perak dan permata hidupku ditebusnya, namun dengan